96 FM Mercury, sahabat selamat pagi. Perjalanan Solusi SDM di hari Selasa ini sampai di 16 Juli 2024 hadir kembali menemani Anda ya. Selama kurang lebih 1 jam perbincangan Solusi SDM ini hadir bersama dengan MSI Consulting, sahabat, dan tentunya banyak memberikan kita wawasan berkaitan dengan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia di sebuah organisasi. Di edisi kali ini, sahabat, kita akan membahas berkaitan dengan tes psikologi untuk pengembangan karyawan. Anda bisa stay tune, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Untuk di website, Anda bisa sekaligus mengikuti perbincangan Solusi SDM ini secara visual juga. Jadi klik di www.mercuryfm.id, kemudian scroll ke bawah, cari visual radio, sahabat. Anda akan bisa melihat kondisi di studio seperti apa saat perbincangan ini berlangsung ya. Dan Anda juga bisa sharing di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096, sahabat. Dan seperti biasa, kalau perbincangan Solusi SDM ini harus bersama dengan pakar-pakarnya gitu ya. Iya, Mbak. Sudah hadir CEO MSI Consulting, Bu Novi. Apa kabar, Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, madepnya kurang. Iya, supaya suara merdunya kedengaran, Bu. Iya. Posisi duduk menentukan juga ya. ini. Bukan kayak ujian ya. Iya. Posisi duduk menentukan. Ada juga gestalt. Pagi. Wah, soalnya lebih ngebos. Lagi gak enak ini tenggorokannya soalnya. Iya, kondisi memang ya cuaca ya. Kalau orang Jawa bilangnya bediding ini loh. Betul Mbak. Iya. Lagi dinginnya. Iya, betul. Tapi ini hadir untuk di obrolan Solusi SDM kali ini, sahabat, berkaitan dengan tes psikologi untuk pengembangan karyawan. Bu Novi, kalau bicara tentang tes psikologi ini ternyata penggunanya atau tes psikologi ini memiliki sejarah panjang ya, dan sudah digunakan bahkan dari ratusan tahun yang lalu, sahabat. Cuma baru berkembang pada abad ke-20. Tapi meskipun penggunaannya luas sampai dengan sekarang, tapi masih banyak kesalahpahaman dan juga penyalahgunaan psikotes, terutama oleh orang awam dan pengelola SDM yang bukan berasal dari latar belakang psikologi. Dan kita waktunya untuk bisa memahami aspek-aspek apa saja sih yang bisa membantu individu supaya ini bisa berkembang gitu skillnya, ataupun juga apa ini yang perlu diperbaiki dari tes psikologi ini. Yeah. Kenapa tes psikologi ini sangat penting, Bu Novi? Iya, jadi kalau kita bicara tes psikologi ini kan memang sangat umum gitu ya digunakan, bahkan yang non psikologi itu saya amati ini juga menggunakan, meskipun nggak ngerti ini dasar teorinya gitu kan. Terus kemudian mungkin secara lebih teknis, secara keprofesiannya itu bagaimana menormalkannya gitu. Terus bagaimana kita mengkondisikan peserta ketika akan melakukan tes. Terus nanti kalau sudah keluar hasilnya gitu kan, bagaimana menginterpretasikannya, terus ada batasan-batasan atas hasil interpretasi tersebut, kayak gitu Mbak. Nah itu kan banyak sekali penggunaannya. Nah tadi pertanyaannya adalah kenapa tes psikologi ini penting? Sangat penting. Oke, karena dianggap orang itu penting, maka banyak yang menggunakan. Nah, pentingnya itu sebenarnya gini, tes psikologi itu sebenarnya adalah salah satu tools, Mbak. Gitu ya. Jadi tools yang digunakan untuk mengetahui potensi seseorang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat orang gitu kan, kita ini kadang nggak ngerti kan orang ini sebenarnya cara memecahkan masalahnya seperti apa, terus bagaimana istilahnya kayak karakternya, gampangannya gitu ya. Terus kemudian kalau dia itu cara kerjanya seperti apa. Terus kalau misalnya dia di sebuah jabatan yang ada jabatan harus memimpin orang, kemampuan leadershipnya seberapa. Nah itu kan kalau sebagai orang kita ngelihat kasat mata gini nggak kelihatan. Nah, kalau dengan tes psikologi itu sebenarnya bisa dilihat gitu Mbak, bagaimana potensi seseorang. Karena kan kalau misalnya kita mungkin bahkan sejak anak-anak masih kecil itu kan ada yang tes mau masuk sekolah ini bisa kemampuannya seberapa. Betul. Kayak gitu kan.
Jadi untuk ngelihat kira-kira nanti kalau di sekolah kira-kira apakah cukup bisa mengikuti pelajaran atau enggak gitu. Itu kok di sekolah ya itu tuh sudah mulai berjenjang, mulai bahkan mungkin TK ada Mbak gitu kan. Tapi kalau mungkin bentuknya lain ya, kalau kita kan mesti klasikal instruksi yang gitu. Kalau anak TK mungkin lebih kayak main-main gitu Mbak. Tapi itu sebenarnya juga tes. Itu mulai anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai lah ketika mau masuk kerja. Kayak gitu. Jadi kan tes psikologi itu biasa digunakan saat masuk sekolah, kemudian untuk saat-saat ini mungkin sekolah kedinasan itu juga ada tes, iya, kemudian pasti, Mbak. Wawancara kerja ini juga jadi salah satu poinnya. Betul. Magang juga ada beberapa yang tes gitu kan. Iya. Ini menjadi sangat penting. Nah, tadi kan ada beberapa orang yang menyalahgunakan seperti apa nih Bu Novi? Padahal kan ini sangat penting tuh loh sebenarnya untuk tes psikologi ini. Saya mungkin mendisklaimer menyalahgunakannya ini mungkin tanda petik gitu ya Mbak ya. Jadi menyalahgunakan itu bisa jadi karena sebenarnya tidak tahu gitu ya. Jadi tapi kemudian menggunakannya gitu meskipun dia tidak punya wewenang untuk itu gitu kan. Seperti itu. Jadi misalnya itu termasuk pelaksanaannya yang salah kaprah gitu ya Bu ya. Betul salah kaprah lah Mbak kayak gitu. Terus penyalahgunaan antara itu jadi penggunaannya karena misalnya tes psikologi itu misalnya untuk anak-anak, terus untuk orang dewasa itu pasti bentuknya beda. Maksudnya metode pemberiannya beda, alatnya beda. Namanya alat ya. Jadi kalau misalnya bentuknya soal-soal ya itu namanya alat. Alat itu bukan kayak obeng, kayak bukan cangkul, namanya alat. Iya. Kan ini sebagai alat. tools. Nah, tools inilah ya. Beda-beda. Terus kemudian kalau untuk orang dewasa yang misalnya kita mau ngelihat kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah untuk orang-orang yang misalnya dengan kemampuan sederhana kan ada ya orang-orang pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak memerlukan gampangannya kecerdasan yang tinggi kayak gitulah. Nah itu ada kita cukup menggunakan alat apa gitu ya Mbak. Jadi pemilihannya itu harus tepat. Nah ini kan kadang orang nggak ngerti itu kalau misalnya gini, orang yang awam yang tidak tahu dan taunya hanya itu bahwa ini psikotes, maka kayak orang pegang palu. Setiap lihat paku semua dipukulin kayak gitu. Nah, jadi dia akan menggunakan itu untuk semua apapun gitu tanpa kemudian mengidentifikasi lebih dulu penggunaannya seperti apa gitu. Itu penggunaannya. Terus kemudian dalam pelaksanaannya itu kan kalau tes psikologi karena tadi kan kita sama-sama sepaham bahwa ini untuk melihat potensi. Jadi supaya kemudian kita melihat potensi terbaiknya, maka ya ketika tes kita pastikan bahwa dia dalam kondisi yang fit, kemudian dalam suasana yang tenang, mendapatkan instruksi yang jelas, yang kayak gitulah Mbak, tidak dalam kondisi tertekan, sehingga kemudian hasilnya benar-benar keluar potensi terbaiknya. Nah ini kan kadang nggak ngerti, pokoknya disuruh duduk, ini tesnya udah kerjain kayak gitu. Terus ada waktu-waktunya kan sebenarnya ada tes itu ada sub-sub tesnya gitu. Nah itu ada waktu-waktu yang harus kita harus kita ketahui bahwa ini hanya 2 menit, ini 3 menit, ini 4 menit yang kayak gitu Mbak. Itu yang sederhana ya baru persiapan tadi itu pemilihannya, pelaksanaannya. Nanti kalau sudah keluar hasilnya gitu kan cara scoringnya itu juga ada. Jadi kalau scoring mungkin gampang benar berapa salah berapa. Tapi habis itu harus dinormalkan Mbak. Dinormalkan itu mungkin bagi yang awam disetarakan gitu ya. Jadi kalau untuk anak mereka yang lulusan SMA jurusan eksak dengan sosial meskipun soalnya sama-sama benernya dapatnya katakan dari 40 benernya 25 gitu. Nah, itu kemampuan tertentu yang diungkap dari soal tersebut itu beda gitu loh tarafnya. Muatannya beda. Tarafnya beda gitu. Jadi kalau yang kemudian lulusan D3 kemudian S1, nah itu ada kayak kita menamakannya norma ya. Norma itu jadi kemudian ini disetarakan lah, kalau saya bilang tuh bahasa awamnya disetarakan. Jadi tingkat pendidikan yang berbeda
itu meskipun jawabannya benernya sama, itu nilainya beda. Oh, oke. Gitu ya. Jadi nilainya beda, benernya Iya, beda tapi nilainya beda. Nilai bedanya itu yang nanti akan menentukan klasifikasi levelnya kayak gitulah, Mbak. Itu Berarti kayak gitu. ini ada jenjang-jenjangnya ya Bu untuk tes psikologi kan disesuaikan juga gitu ya. Bisa jadi modelnya sama Mbak, tapi cara menormalkannya berbeda kayak gitu. Cara tesnya bisa jadi Iya, sama, tapi kemudian ketika menormalkannya berbeda kayak gitu. Jadi yang orang awam melihat tes psikologi hanya mungkin isi jawaban saja. Ternyata senjelimet itu ya. Ternyata Mbak, senjelimet kan itu. saya ini yang benar dengan sistem pendidikan yang baru, psikologi yang baru ini saya kurang tahu, saya kurang update ya. Tapi bahkan kemarin yang angkatan saya dengan angkatan sesudah saya itu agak beda. Jadi orang yang mau boleh menggunakan alat tes psikologi itu kemarin tuh harus sekolah profesi 2 tahun gitu Mbak. Jadi setelah lulus sarjana psikologi dia harus sekolah profesi 2 tahun. Oh, kayak keguruan gitu ya. Iya, jadi kayak gitu ya. dokter itu Iya, iya. spesialisnya kayak gitu Ada loh Mbak, prakteknya dulu profesinya. ya, Iya, profesinya dulu gitu loh. Gitu. Oh, oke. Bu, kalau kita kan bicara tentang berkaitan tentang tadi tes psikologi, ternyata ini memang sebagai tools ya, sahabat, untuk melihat potensi dari seseorang itu karena kan ini personal gitu ya, Bu ya. Penilaiannya personal sekali. Dari jenis-jenis psikotes yang biasanya orang awam ikuti. Ini kan tadi ada penggunaan waktu yang berbeda gitu ya. Kadang ini ada soal yang 2 menit saja atau apa. Tapi kan ada beberapa itu yang secara online saja dibagikan. Kemudian teman sebelah padahal kamu soal ini sudah nggak? Oh ini sudah kan? Nah itu kan apakah itu akan menjadi akurat atau jenis-jenisnya itu seperti apa kalau benar-benar ini yang dinamakan tes psikologi gitu, Gestal? Iya, jadi gini, kalau untuk di tes psikologi sendiri kita biasanya membedakan menjadi 2, yaitu ada tes kecerdasan dan juga tes kepribadian. Nah, kalau untuk yang kecerdasan ya menurut saya udah jelas lah, misal salah satu ya salah satu, Iya. benar 2 ya benar 2. Tapi kalau untuk kepribadian ini yang agak tricky gitu kan ya, kan ada banyak sekali tes kepribadian. Nah, Iya. kita ambil contoh saja, ada salah satu tes yang dia itu mengungkapkan gimana sikap kerja mereka. Kan itu kalau contekan kan nggak bisa gitu Iya. untuk menilainya, iya kan? Iya. Gitu. Jadi secara umum yang kita gunakan kalau di dunia kerja itu lebih banyak di kecerdasan dan kepribadian, dibagi menjadi itu. Tapi itu ada rentetannya, ada banyak. Misal kecerdasan ada Sub-subnya gitu ya, Ki, ya? sub-subnya ada banyak, gitu. Sub-subnya ada banyak, dan kepribadian itu pun juga banyak yang dilihat. Ada yang sikap kerja, ada yang kepemimpinan, terus komunikasi dan lain sebagainya. Nah itu diungkap di situ. Jadi tinggal dikembalikan lagi kebutuhannya untuk apa. Jadi seperti tadi mungkin sudah disinggung sama Bu Novi ya, ketika kita mau rekrut karyawan Iya. atau kita mau mengembangkan karyawan, kita harus tahu dulu apa yang ingin ditunjukkan. Iya. Baru kita bisa memilih alat psikotesnya yang pas Oh, atau alat oke. tools yang pas. Toolsnya gitu ya. Toolsnya. Jadi kita nggak bisa misal pakai ini aja terus, tapi ternyata kebutuhannya bukan untuk hal tersebut, berbeda gitu. Jadi ya yang tadi diperlukan pendidikan itu ya di sini, karena kita harus melihat kompetensi apa yang ingin ditunjukkan, kita sesuaikan levelnya juga, dan baru nanti kita memilih tools yang sesuai untuk psikotes. Goalsnya apa dulu gitu ya. Betul, gitu Mbak. kan. Tujuannya Nanti, apa ya, gitu. kecerdasan dan juga kepribadian itu mungkin kecerdasan 40%-nya, kepribadian 60% seperti itu kah? Betul, bisa. Bisa seperti itu. Jadi ketika nanti kemudian kan gini, itu biasanya muncul ketika yang dites jumlahnya banyak. Ketika jumlahnya banyak kan kita ini karena hasil tes itu sebenarnya kan membacanya sebenarnya harus kualitatif. Artinya kualitatif itu membacanya itu dinamika, Mbak. Ya. Gitu. Jadi nggak kayak saklek kayak gitu ya. Jadi kalau dinamika itu artinya kita nggak bisa menjudge misalnya orang yang IQ-nya tinggi maka dia akan lebih pinter kayak gitu, atau dia akan lebih sukses di pekerjaan. Nggak Ya. bisa seperti itu. Atau orang yang kemudian penyusuan dirinya kurang, artinya dia nggak bisa kerja kayak gitu. Nah, itu dinamika psikologinya itu yang dibaca gitu. Nah, tetapi ketika orangnya jumlahnya ratusan atau ribuan, kan kita harus menyederhanakan cara membacanya gitu, atau cara menyeleksi orangnya. Dan itu kemudian yang tadi menjawab pertanyaan Mbak Yanti, kalau kita mau tahu siapa sih yang secara ranking itu dari yang
paling sesuai dan tidak sesuai. Saya tidak mengatakan paling bagus ya, paling sesuai atau tidak sesuai dengan jabatan yang dicari atau proyeksikan, maka itu kita bisa membobot seperti tadi. Jadi kita ngelihat oke lah, orang kalau sudah lulusan sarjana, lulusan D3 dari perguruan tinggi, secara umum kemampuan memecahkan masalahnya oke. Jadi kalau dari aspek yang berkaitan dengan kecerdasan itu kita cukup ambil 40%. Artinya dia di sekolahnya udah dapat lah, udah terbiasa kayak gitu. Lalu kemudian yang lainnya apa yang kita perlukan di tempat kerja? 60% kayak gitu. Nah, nanti kemudian akhirnya menjadi kayak dikuantifikasikan gitu. Jadi dibikin kayak angka, dibobot yang kayak gitu, Mbak. Akhirnya keluar ranking gitu. Nah, ranking itu sebenarnya itu tadi bukan mencerminkan yang paling bagus atau tidak bagus, tapi paling sesuai gitu ya, gitu ya, dengan yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Jadi kan ini ternyata sedetil itu dan serumit itu, padahal kita wah tes psikotes ini. Terus kadang kita mempelajari yang ada di internet gitu ya, internet atau di toko buku kalau zaman dulu, Mbak. Pelajaran tuh tes psikologi supaya bisa masuk kerja gitu kan, ada beberapa. Itu akuratkah? Itu bisa dijadikan referensi kah atau seperti apa saat melakukan tes? Kita akan jawab setelah jeda iklan berikut ini, sahabat. Anda bisa bergabung untuk sharing bersama dengan Ibu Novi dan juga Gestal dari MSI Consulting, sahabat, berkaitan dengan tes psikologi untuk pengembangan karyawan di Solusi SDM ya, di 562-696 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger 981730096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Solusi SDM bersama dengan MSI Consulting. Ada Bu Novi as CEO dari MSI Consulting dan juga ada Gestal ya dari MSI. Kita ngobrol berkaitan dengan tes psikologi untuk pengembangan karyawan. Dan di off air saya menanyakan karena ternyata sedetil itu bicara tentang tes psikologi ya, sahabat. Untuk orang awam ini banyak hal ternyata yang belum diketahui. Kalau tes IQ ini ternyata masuk pada tes psikologi yang kecerdasan. Betul, gitu ya. Iya. Apalagi nih orang awam yang nggak tahu berkaitan dengan tes psikologi. Ternyata ribet, ruwet. Iya. Kalau detil jenis, Mbak, tadi ada tes untuk apa ya, yang berkaitan dengan kognisi lah kayak gitu biasanya gitu. Itu yang IQ dan teman-temannya itu. Itu ada beberapa alat tes yang bisa digunakan. Terus kemudian ada juga kepribadian kayak gitu. Kepribadian itu ada beberapa jenis alat tes juga kayak gitu. Terus kemudian ada lagi untuk lihat potensi kerja. Mungkin apa yang dulu Mbak cetok ganti gitu. Nah, itu potensi kerja. Itu ngeliat potensi kerja itu, Mbak, kayak gitu. Itu apa gitu ya dalam melakukan pekerjaannya gitu ya, segesit apa gitu ya. Itu untuk mengungkap ketelitian, kecepatan, ketahanan kerja gitu. Ngelihat dia kemampuan dia bekerja under pressure yang kayak gitulah, seperti itu. Terus nanti ada lagi dari situ dikembangkan lagi alat-alat untuk ngelihat misalnya kemampuan manajerial, leadership yang kayak gitu, Mbak. Nah, itu baru jenisnya ya, jenisnya. Gitu. Nah, jenisnya ini biasanya diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya tadi ya kita kembali lagi ke judul untuk rekrutmen, misalnya kita pengen ngelihat kemampuan seseorang memecahkan masalah. Nah, di sana kalau di kognisi biasanya kita ngelihat kemampuan memecahkan masalah secara umum atau orang mengatakannya IQ, terus ada kemampuan memahami gitu ya, pemahaman. Memahami itu lebih ke ini loh, daya dong. Kalau orang diajak ngomong tuh cepet paham enggak itu daya dong pora gitu. Daya dong. Istilah baru ya. Iya. Terus selain itu juga kemampuan menganalisa gitu kan, kemampuan berhitung, ada memori, ingatan yang kayak gitu, ada daya bayang ruang, gitu. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang teknik kayak gitulah, Mbak. Nah, yang seperti itu antara lain kalau kita ngelihat tes psikologi yang untuk IQ, itu biasanya aspek-aspek itu yang dilihat. Nah, nanti kalau potensi kerja tadi itu ngelihat ketelitian, kecepatan, ketahanan kerja, keajekannya seperti itu. Terus kalau potensi kerja kalau kepribadian apa, Gesta? Kepribadian ada beberapa yang nanti melihat semisal ini saya
pengen nyebut nama alat tesnya agak nyendat gitu loh. Jadi misal kepribadian kita lihat ada yang dominan, ada yang influence, ada yang stabil atau steadiness, ada yang cermat atau compliance gitu. Jadi ada yang obedience, jadi kan nurut aja gitu. Iya, itu banyak banget sih. Iya, jadi ngelihat kayak motivasinya orang, kemandirian, penyesuaian diri, adaptasi, kerjasama, kayak gitu loh Mbak. Nah itu pakai tes-tes yang kepribadian tadi itu. Subnya tuh kan banyak sekali ya, berarti toolsnya juga banyak sekali ya. Banyak Mbak, toolsnya banyak gitu. Nah itu kejelian kita untuk menggunakan tools yang tepat gitu, karena sering orang pakai ini gitu. Ada tools yang misalnya kalau untuk rekrutmen itu ya nggak cocok dipakai gitu. Itu untuk pengembangan baiknya yang kayak gitu Mbak. Jadi sebenarnya kalau tadi itu kalau punya pemahaman yang baik tentang penggunaan alat tes pasti akan lebih baik lagi hasilnya gitu ya. Saya bicara tentang keakuratan hasilnya gitu Mbak. Nah untuk pengembangan karyawan ini tools yang seperti apa, kecerdasan dan kepribadian yang seperti apa? Mungkin saya akan ada tes nih, saya harus mempersiapkan seperti apa nih untuk posisi baru nih, untuk naik nih gitu. Seperti apa? Karena kan untuk pengembangan karyawan bagi karyawannya sendiri juga bagi si pengelola SDM ini gitu loh, seperti apa gitu Bu? Gitu, jadi kan gini, kalau ini kan karena alat tes psikologi hasilnya untuk melihat potensi gitu kan. Nah kalau misalnya pengembangan diri sebenarnya kan kita di perusahaan itu punya banyak jabatan ya, baik dari bidang kerjanya maupun levelingnya. Nah untuk mengisi orang-orang yang tepat itu kan kita perlu tahu gambaran siapa yang paling sesuai tadi itu kan, yang paling sesuai, yang secara proyeksi gitu, karena kita bicara potensi itu paling cocok lah daripada kita ngitung benih, daripada kita main feeling gitu, daripada pakai dadu gitu milih. Maka kan kita harus menggunakan tools yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu bisa pakai tes psikologi. Nah tadi itu kalau untuk pengembangan kita ngelihatnya adalah potensinya dia gitu. Jadi apakah di pekerjaannya membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu, maka itu yang harus di-highlight di tes psikologinya tadi gitu Mbak. Jadi misalnya gampangnya nih, kalau misalnya kita bicara tentang sales gitu ya, orang sales, maka orang sales ini harus memiliki apa yang paling tidak itu di level yang cukup atau harusnya baik. Misalnya kalau kemampuan memecahkan masalah oke lah kita bicara rata-rata, tapi kalau misalnya di pemahaman dia harus gitu, karena dia akan ketemu orang dengan berbagai macam, dia harus mudah menyederhanakan cara bicara dengan orang yang dihadapi, seperti itu gitu. Jadi kalau sales itu paling enggak tadi pemahamannya harus bagus. Kalau dia punya kemampuan hitung-hitungan yang bagus juga akan oke juga. Nilai poinnya gitu nilainya akan lebih bagus. Karena apa? Orang bicara sales pasti ujung-ujungnya kan ke angka gitu. Kalau dia hitung-hitungan diskon, hitung-hitungan ini beli seberapa, bayarnya berapa lama, balik ini. Nah itu kan harus jalan logikanya kayak gitu kan Mbak. Nah itu akan lebih baik. Terus orang sales apakah perlu ketelitian yang banget atau ketahanan kerja yang baik. Nah ketahanan kerjanya mungkin yang bukan sifatnya administratif, tetapi lebih ke endurance di lapangan, ketahanan mentalnya, karena dia akan berhadapan dengan orang macam-macam dengan penolakan yang berbagai macam. Betul. Karena itu maka motivasinya harus bagus, orangnya harus independen atau harus mandiri, kemampuan penyesuaian dirinya harus bagus, yang kayak gitu Mbak. Jadi kita harus ngerti dulu jabatan yang mau diproyeksikan apa, terus diturunkan dari jabatan yang dicari itu dengan tugas apa, kualifikasi orangnya seperti apa. Ketika kita mau ngetes, kita sesuaikan dengan kebutuhannya tadi, sehingga itu tadi bisa menggambarkan apakah orang ini lebih sesuai atau kurang sesuai untuk jabatan itu gitu. Berarti Mbak, HR ini memegang peranan sangat besar untuk mengetahui ya tools yang mana digunakan untuk posisi ini, seperti itu ya Bu Novi ya. Jadi harus paham betul seperti apa gitu ya. Ini karena ada sekolah profesinya lagi gitu. Jadi memang 2 tahun itulah penggemblengannya gitu supaya tahu oh seperti ini, jabatan ini seperti ini. Jadi sudah tahu akan seperti apa. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Bu Wina. Apakah hasil tes psikologi saat SMA bisa diperbaiki saat tes psikologi untuk keperluan kerja, Bu? Silakan Saat
SMA ya. Ini memang baru lulus SMA ini. Udah lama Bu, udah berapa tahun yang lalu sih. Tapi masih deketan kamu lah daripada kita berdua ya, Pak. Oke, jadi kalau untuk tes psikologi sendiri ya, kita kan biasanya ada beberapa rentang waktu. Semisal dalam waktu 6 bulan, maka kita udah menganggap bahwasanya hasil tes itu udah nggak valid. Karena apa? Karena selama 6 bulan itu kan bisa aja kita melewati banyak hal kan ya. Semisal saya yang dulu orangnya pendiam, tapi ketika ikut Bu Novi jadinya saya banyak bicara. Iya. Nah, ketika di tes psikologi kan itu pasti beda hasilnya. Gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk keperluan kerja, nah di dalam kita menyeleksi orang, ini yang menurut saya untuk tes psikologi itu nggak bisa berdiri sendiri, Mbak. Jadi ibaratnya pasti ada tes-tes lain yang mendukung, termasuk interview. Ya. Nah, itu yang bisa menjadi validasi lah dari tes psikologi, karena ya tidak bisa dipungkiri tes psikologi itu bisa dipelajari. Apalagi yang berhubungan dengan IQ dan kecerdasan. Yeah. Nah, apakah ketika nanti semisal saya tes terus hasilnya 170 IQ saya, apakah saya langsung akan diterima? Kan enggak juga. Yeah. Kita pasti mempertimbangkan Mana yang sesuai itu tadi ya. mana yang sesuai, hal-hal yang lain dengan didukung dengan interview dan lain sebagainya. Jadi kalau belajar tes psikologi dari SMA atau hasil yang di SMA, kan kita gini ya, simbolnya psikologi itu kan kayak pemotretan. Ya. Apakah kita yang SMA dan kita yang kuliah sama? Ya, Kan pasti ada pengembangan gitu pasti ya. ada pengembangan atau mungkin hal-hal yang berbeda seperti itu. Jadi tes psikologi itu sifatnya kayak apa ya? Bisa banget berubah-ubah gitu loh. Yang dulunya ekstrovert jadi introvert, itu semisal dan lain sebagainya untuk hal-hal seperti itu. Tapi ya itu tadi, makanya harus ada validasi-validasi lain kalau kita melaksanakan rekrutmen atau pengembangan karyawan seperti itu. Jadi kan kita nggak mungkin ya tes psikologi saat SD kemudian sama dengan tes psikologi SMA gitu kan ya. Pasti ada pengembangan dari si orang itu sendiri, baik daya pikir gitu ya Bu ya, analisis gitu kan, benar. memecahkan masalah seperti apa itu pasti akan berkembang Pasti gitu ya. berbeda. Itu ya jawabannya Bu Wina, jadi pasti akan berbeda. Ini dari Jadi disarankan untuk tes ulang. Tes Bu. ulang. Ya, tes ulang gitu ya, setiap jenjang gitu. Ini pertanyaan dari Pak Fandi. Untuk menghadapi tes psikologi bagi keperluan sekolah kedinasan, TNI Polri dan lainnya, apa yang perlu diperhatikan supaya bisa lolos dengan nilai yang baik? Gimana nih Bu? Iya. Jadi tes psikologi itu sebenarnya kan gini, kita ini menangkap kemampuan seseorang secara umum kayak gitu ya. Jadi kalau mau dibicarakan bahwa ini bisa dipelajari, sebenarnya bisa. Mempelajarinya dari mana? Ya dari keseharian kita menghadapi menyelesaikan masalah, sebenarnya dari sana gitu. Nah, kalau misalnya sekolah kedinasan ini biasanya memang penekanan di IQ-nya cukup tinggi gitu. Jadi dibandingkan dengan yang berkaitan dengan kepribadian. Karena biasanya tes-tesnya A itu adalah yang tes-tes intelektual kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi ditanyakan apa yang harus dipersiapkan, menurut saya ya kalau ini bahasanya mau belajar ya boleh belajar dari alat-alat tes yang ada. Karena sebenarnya juga belum tentu yang keluar akan seperti itu, tetapi paling enggak dengan mengenal model-model soalnya itu akan lebih lebih mudah untuk kita bisa mengerti arahnya ke sana. Karena tes psikologi itu kan dibatasi waktu. Karena dibatasi waktu, maka sebenarnya kita itu dilihat kemampuan kita untuk menyelesaikan seberapa banyak dalam waktu tertentu kayak gitu kan. Sehingga yaitu tadi dalam waktu yang sama dengan orang lain, kalau kita bisa menyelesaikannya lebih banyak, maka kita dianggap lebih kapabel dibandingkan yang lainnya yang hasilnya lebih sedikit. Kayak gitu. Jadi kalau mau belajar itu ya boleh. Kalau menurut saya kalau kedinasan juga yang tidak kalah penting adalah ya fisik kayak gitu ya. Betul. Fisik itu harus latihan olahraga untuk fisiknya seperti apa gitu ya. Iya, itu jangan lupa. Terus kemudian kalau tes itu sebaiknya adalah benar-benar yang sesuai dengan diri kita. Artinya ini saya mau anukan lagi bahwa jangan memanipulasi. Manipulasi itu tanda petik ya gitu ya. Jadi manipulasi itu artinya menyesuaikan diri kita sesuai dengan yang dimaui kayak gitu. Nah, itu
asumsi kita kan gini, orang yang menyusun tes itu sebenarnya sudah menyusun sedemikian rupa karena ada tes-tes yang sifatnya kepribadian itu, bahkan kalau misalnya ada nomor yang sama dengan pertanyaan yang sama itu diulang di dalam tes itu ada berapa puluh kali. Iya. Nah, kalau jawabannya beda gitu, itu sebenarnya nanti akan kelihatan bahwa orang ini konsisten atau tidak menjawab. Nah, itu sudah kayak ada jebakan-jebakan itu sebenarnya sudah dimasukkan di sana. Hanya berbeda satu kata sebenarnya sama gitu. Sama Mbak. persis, Mbak. Sama persis. Ada sama persis. A dan B misalnya, saya suka ke pasar, saya suka olahraga. Nah, itu soal yang sama itu bisa dimuncul di atas, muncul di bawah. Tapi bawah karena lagi. soalnya banyak, kita sudah lupa tadi jawabnya apa. Kalau jawaban kita itu ternyata ini kalau ini untuk retail, wis pasar aja lah kayak gitu kan. Maka dia akan memanipulasi jawaban-jawabannya kayak gitu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu bisa malah misleading. Misleading itu artinya si perusahaan tidak mendapatkan hasil yang tepat, yang sesuai dengan si orangnya. Terus tadi itu komposisi, kalau kita ini mengacaukan tuh karena tadi jawabnya memanipulasi ya, mengacaukan itu efeknya bisa jadi bumerang. Jadi gini, ada orang-orang yang karena mereka mau ada tujuan tertentu, misalnya promosi di kantornya, dia akan pergi tes untuk mengetahui sebenarnya saya ini seperti apa. Nah, itu sering di tempat kami. Jadi bukan belajar, tetapi dia akan tes di kami di MSI, tapi kemudian kita memberikan feedback sebenarnya apa yang kuat dari dia, apa yang menjadi untuk kekuatan mengetahui gitu untuk mengetahui gitu, seperti apa gitu kayak self assessment gitu. Kalau self benar-benar terus kan kita nggak bisa ya, jadi harus dibantu dengan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya ngalami misalnya kayak gini, ketika hasilnya keluar gitu, orang mau promosi untuk sebuah brand, untuk jabatan brand manager, itu kemudian dikasih tahu temannya, kalau ini nanti untuk jabatan manajer ya, kamu harus milih kalimat-kalimat yang menunjukkan kepemimpinan, pokoknya memimpin orang itu harus tinggi gitu kan. Jadi akhirnya dia ini ketahuannya adalah setelah kemudian hasilnya keluar. Saya bilang, Pak, ini dari hasil kayak gini ini kemampuan kepemimpinan Bapak oke, tapi di penyesuaian dirinya enggak bagus. Apakah saya tanya, di keseharian Bapak begini juga gitu? Enggak, Bu, saya itu enggak gitu. Tapi ini hasilnya seperti ini. Saya tanya lagi ketika mengerjakan, saya dikasih tahu teman saya, kalau milih hasil ini harus yang ininya tinggi. Saya bilang, loh, karena itu Pak, mengerjakan tes itu enggak bisa kita ini menyesuaikan dengan apa yang diharapkan. Karena akhirnya saya bilang, ini dampaknya apa? Kalau Bapak seperti ini, kepemimpinan yang mengarahkan orang, yang mengambil keputusan ini tinggi, tetapi dia hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosialnya rendah, Bapak menjadi seorang pemimpin yang tergambar adalah seorang pemimpin yang otoriter. Saya bilang, wah gitu ya Bu ya. Jadi tes psikologi memang tes kejujuran juga ya. Iya, jadi kalau kita mencoba mengarahkan diri kita itu nggak ngerti, itu tadi salah resep malahan gitu kan Mbak, salah resep. Akhirnya kalau dia ini bisa jadi dia malah nggak lolos karena yang dicari bukan leader yang otoriter gitu. Tapi kalau leader kan goalnya salah satu yang harus dilakukan adalah mengembangkan orang lain gitu. Nah, itu dia nggak dapet kayak gitu loh Mbak. Karena ada bisikan itu. Itu yang paling gampang, Ini ada pertanyaan dari Bu Citra. Wah, ini berkaitan dengan kasus yang panas, Bu. Oh, kasus yang panas. Iya, pada kasus Ketua KPU Hasyim Asyari yang baru dipecat, menurut tim panitia seleksi, beliau itu hasil tes psikologinya bagus dan nilainya lebih tinggi dibandingkan komisioner KPU yang lain. Tapi di perjalanan waktu menjabat, beliau tersandung kasus. Bagaimana kalau seperti ini? Apakah tes psikologi kepribadian tidak bisa mendeteksi kepribadian beliau? Ini kan sangat fatal, Bu Novi, karena beliau pejabat negara, pejabat publik. Mau saya jawab dulu atau gimana? Nah, ini yang jadi masalahnya adalah tes psikologinya apa orang yang megang tes psikologinya. Itu satu ya, itu satu. Kan misal bisa aja hasilnya A, terus saya olah, tak jadiin B aja deh, gitu kan. Itu kan juga bisa aja kan. Ya kita aku senudon. Iya. Senudon aja. Orang bisa berubah kan ya. Iya. Itu bisa nggak? Bisa. Nah, dan terus kan kalau untuk untuk
kategorisasinya di KPK sendiri, KPU sendiri ya. Untuk kategorisasinya seperti apa kan itu pasti pihak internal yang tahu. Pastinya nggak dipublikasikan secara luas apa aja aspek-aspek yang dibutuhkan dan juga penilaian yang dibutuhkan. Nah, dan menurut saya ya itu tadi seperti yang awal saya sampaikan, lingkungannya seperti apa. Ketika misal kita tes hari ini, bisa aja untuk 6 bulan ke depan itu udah berbeda lagi kita sudut pandang kita. Gitu. Jadi mungkin khusnudon Bu ya. Mungkin harus khusus. mungkin waktu tes kepribadiannya seperti ini. Tapi ketika udah masuk ke organisasi, terus udah bertemu dengan banyak orang yang lingkungan mempengaruhi ya. Tadi loh ada bisikan itu tadi tuh loh. Ya. Bisikan itu yang menakutkan ternyata ya. Akhirnya ngarahnya jadi ke sana gitu. Itu bisa aja. Saya nambahkan Mbak, hasil psikotes tadi Gestalt sebenarnya di awal sudah menyampaikan tidak bisa digunakan tunggal. Gitu. Apalagi untuk kalau kita mau promosi gitu ya, untuk rekrutmen jabatan-jabatan yang tinggi itu kita harus cek referensi gitu ya. Jadi harus track record yang bersangkutan harus kita telusuri juga, karena itu sebenarnya lebih penting gitu. Jadi termasuk kayak pejabat negara di mana sebenarnya harus amanah yang harus yang seperti itu nggak bisa dilepas, karena sebenarnya kalau di kami di SDM itu ada gini. Past behavior, predict future behavior. Jadi kita harus hati-hati karena orang-orang yang sering berperilaku tertentu di masa lalu kemungkinan besar akan muncul perilakunya di masa yang akan datang. Kayak gitu. Jadi tadi tuh kalau kondisi-kondisinya tidak kemudian menjadi lebih baik kayak gitu, kondusif, maka tadi tuh kalau yang lalunya pas behaviornya itu tidak baik, maka di future behaviornya itu pasti akan kebawa, karena orang ini kan berperilaku sesuai dengan habit gitu ya. Jadi perilaku 1, 2, 3 akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini Mbak kalau sudah ini kan nggak bisa otomatis berubah begitu saja. Tidak bisa dalam hitungan hari bisa berubah. Ada pancingan-pancingan sedikit itu tadi behavior kita yang sudah biasa terbentuk itu pasti akan muncul kembali kayak gitu. Mau ditutupi seperti apa? Makanya itu tadi ya, itu akan terlihat gitu ya. Aslinya itu tadi. Bahwa jadi, amanah wasakona waja'ala minal muslimin ya. Muslimin siap. kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di Solusi SDM. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Solusi SDM bersama dengan MNC Consulting, ada Bu Novi dan juga Gestalt. Kita membahas terkait dengan tes psikologi untuk pengembangan karyawan. Tapi banyak hal yang sudah kita bahas ya. Kita sudah menjawab juga sharing-sharing yang disampaikan oleh sahabat Mercury di WhatsApp Messenger-nya di 08173096. Kita kembali lagi berkaitan dengan hasil tes ini. Apakah menjadi kewajiban hasil tes ini untuk disampaikan ke yang bersangkutan, Bu, atau seperti apa sih kebijakan dari tes psikologi ini? Oke, jadi kalau tes psikologi itu satu disampaikan boleh, tapi biasanya karena yang bersangkutan ini juga orang awam, kita nggak serta-merta hasilnya diberikan gitu. Nih, enggak gitu ya, Pak. Iya. Nah, karena ini tadi seringkali orang itu user itu Mbak kalau terima hasil tes, dia itu cuma ngitung gitu ya. Jadi kan kalau bentuknya psikogram itu kan kayak grafik kayak gitu. Ini yang sisi kiri ini kurang sekali, kurang cukup baik kayak gitu ya. Makin ke kanan makin baik. Terus ada aspek-aspeknya. Nah, itu seringkali yang saya temui itu user itu cuma ngitung. Kelebihannya cuma 2, kekurangannya 5 gitu. Kan ini bukan matematika, itu dinamika gitu. Ya, betul. Gitu, dan tidak semua tidak semua aspek itu harus nilainya baik atau cukup, karena tergantung tadi jabatannya apa. Termasuk untuk pengembangan karyawan kayak gitu Mbak. Jadi nah, cara penyampaiannya yang bijak itu seperti apa? Ya atasannya atau HR-nya gitu, atau mungkin psikolog yang melakukan kalau atasan maupun HR-nya yang non psikologi itu kurang pede untuk menyampaikan, bisa minta tolong kepada psikolog untuk menyampaikan hasilnya. Karena menyampaikan hasilnya itu nanti ada tekniknya Mbak. Jadi kan sebenarnya ending dari kita menyampaikan feedback itu adalah membuat yang bersangkutan itu jadi lebih paham tentang dirinya dan menggunakan kekuatannya untuk sukses di pekerjaan kayak gitu. Seperti itu. Jadi karena tujuannya seperti itu,
maka penyampaiannya itu juga ada tekniknya, kayak orang mengatakannya itu teknik sandwich kayak gitu loh Mbak. Ngomongnya baiknya dulu, terus baru kemudian sambelnya baru yang masuk. jeleknya dulu, yang jeleknya berikutnya gitu ya. Gitu. Lagi. Ya, yang itu dulu, jeleknya lagi gitu ya. Jadi dinamika memang ya. Iya, betul. Dan menyampaikannya sesuai dengan kebutuhan jabatannya apa, sehingga kemudian orang jadi paham, tidak merasa dijudge gitu ya, tidak merasa dihakimi gitu. Oh wis gak mampu kerja aku, ya wis lah, wis pancene saka tes wis muninya kayak gitu. Jadi malah demotivasi kan kayak gitu Mbak. Kayak Jadi gitu. kenapa hasil tes ini tidak selalu disampaikan kepada yang bersangkutan, karena itu tadi kita kadang kan orang penerimaan juga berbeda-beda ya Bu ya. Betul. Karena itu tadi memahami definisinya dari aspek itu tidak bisa jadi nggak terlalu paham, terus membaca dinamikanya nggak bisa, kayak gitu Mbak. Gitu. Jadi itu ada dinamikanya sebenarnya. Jadi kan nanti malah salah kaprah gitu ya. Iya. Berkaitan dengan penyampaian pada karyawan ini yang bersangkutan gitu ya. Ya kalau dia bisa penerimaan gitu. Kalau mental health-nya kan kalau mentalnya nggak bisa itu gimana gitu lah. Kalau bicara tentang perkembangan teknologi dengan tes psikologi kan banyak sekali gitu ya. Tes psikologi gini, itu apakah hasilnya juga akan akurat dengan yang dilakukan saat tatap muka Bu? Kalau kita bicara, kalau menurut Gesa seperti apa? Dengan perkembangan teknologi yang ada, hasilnya akan seakurat saat melakukan tes tatap muka atau bagaimana? Oke, jadi kalau untuk yang saat ini ya, kita banyak menemui platform-platform online untuk melaksanakan psikotes. Nah, kalau kita bicara soal akurat apa enggak, itu tergantung situasi dan kondisi. Bedanya seperti ini, kalau misalkan online, terus kita mengerjakan di rumah, kan ada yang mejanya tinggi, terus mejanya rendah, itu kan juga mempengaruhi nanti ketika dia melaksanakan tes psikologi. Sementara kalau misalkan kita melakukan di ruangan, kita kan mengkondisikan ruangan itu senyaman mungkin, dan terus kita bisa langsung misal ada yang kurang dan lain sebagainya, kita bisa langsung ngambil sikap seperti itu loh. Kalau online kan kadang kendala jaringan, kan bisa aja. Apakah dia nanti nilainya jelek gara-gara kendala jaringan, kan ya nggak tahu kan kita kan taunya nilainya 50 semisal gitu. Ya hasil akhir gitu ya. Hasil akhirnya 50. Tapi ketika kita tatap muka, kita tahu tadi dia itu nilainya 50 gara-gara pensilnya patah barangkali, kan ada judgement lain seperti itu. Tapi kalau melihat efektivitas dan kemudahan, ya mudah online Bu ya sekarang ya. Soalnya banyak sekali platform-platform online, dan kita pun juga ada beberapa tes yang menggunakan online. Karena ya lebih simple, dan reportnya pun juga kita bisa langsung cepat lihatnya. Seperti itu. Jadi ada plus minusnya juga sih Mbak untuk pelaksanaan psikotes antara online sama offline gitu. Tinggal gimana kita menyikapinya, kenyamanannya, dan platform-platform tools yang online itu bisa nggak mengungkap apa yang mau kita lihat. Itu yang paling penting. Jadi kita harus menyesuaikan tools-tools tersebut dengan apa yang ingin kita ungkap di situ. Karena semuanya plus minus gitu Plus ya. minus, Dengan perkembangan yang ada. Kalau saya kalau memang pada akhirnya memilih online, pilihlah provider yang tes online-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan gini, tes psikologi itu mungkin kelihatannya sama dengan orang bikin kuesioner kalau yang kepribadian. Tapi tidak seperti itu gitu, karena tes psikologi tadi itu untuk menetapkan seseorang apakah motivasinya tinggi, cukup atau baik atau kurang, itu sebenarnya sudah diuji cobakan dengan populasi tertentu kepada beberapa orang di beberapa tempat kayak gitu, dengan kurang lebih kita mengetahui klasifikasi usianya, yang kemudian itu dipakai sebagai dasar untuk tadi itu memberikan nilai kayak gitu Mbak. Jadi kalau kuesioner itu kan berarti hanya kita yang menjawab, dinilai berdasarkan jawaban kita. Kalau ini sudah dibandingkan dengan orang-orang yang lain, sehingga dengan sampel yang banyak kita sudah membandingkan satu orang ini dengan orang yang lain yang umum yang ada di sana gitu. Jadi gambarannya mungkin seperti itu, supaya teman-teman ini sekalian juga untuk mengedukasi yang non psikologi, pengelola HR yang non psikologi juga agar lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Karena apa? Ya orang yang akan kita terima ini adalah manusia ya, manusia yang satu sebaiknya
kita menempatkan dia di jabatan-jabatan atau di pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan dirinya supaya kemudian bisa optimal. Lalu kedua, kalau misalnya ini sudah berkeluarga dan sebagainya, ini kan buntut-buntutnya ini kan kalau kita salah penempatan, salah ngambil keputusan itu juga dampaknya cukup besar gitu ya, terutama untuk kalau pengembangan karyawan. Side effect Kayak gitu ya. Iya, side effect-nya. Karena itu ada sisi moralnya, Mbak. Ada sisi moral dan ada kode etiknya kan. Kalau psikologi itu kita punya kode etik, sehingga itu tadi nyimpen hasil tes juga nggak boleh sembarangan, naruh hasil tes sembarangan. Nanti dibaca orang, terus kemudian sudah bacanya ngambilnya dengan sembunyi-sembunyi, bacanya salah lagi. Itu privasi gitu ya. Dan catatan-catatan apa Bu yang Bu Novi ingin sampaikan pada pengelola SDM ini, terutama yang bukan dari psikologi, untuk perekrutan tadi, catatan-catatan yang menjadi catatan atau yang harus jadi poin-poin supaya lebih tepat lagi dalam orang ini supaya bisa bekerja walaupun tesnya bagus, tapi kan kadang ada beberapa yang bleset gitu ya. Seperti apa Bu? Jadi ada baiknya kalau misalnya HR-nya ini non psikologi, jadi Anda harus kerjasama dengan, kalau memang menggunakan psikotes, ya bekerja samalah dengan lembaga yang dia punya psikolog yang ya cukup dapat diandalkan lah, yang reputable seperti itu. Ini penting karena apa? Nanti kalau ada atas hasil tes itu seringkali gini, ini saya ngalamin juga. Orang itu misalnya udah tes banyak gitu ya, jadi untuk jabatan kepala cabang misalnya sudah sering tes, terus kemudian diteskan, kok sering nggak cocok, kenapa ya gitu. Nah baru dia mikir. Nah sebaiknya ini tadi dari yang kami sebagai misalnya dari psikolognya maupun sebagai dari sisi perusahaan, ini harus sering komunikasi gitu. Jadi memahami dengan baik, ketika membaca tes ini harus minta diajari, bacanya gimana toh kayak gitu. Supaya kemudian kita dapat perspektif yang benar terhadap hasilnya. Bukan hanya nerima ini dapat tidak dapat gitu. Nah, karena orang yang misalnya tidak pun, kalau kemudian kita bisa diskusikan bersama, ternyata yang dimaksud seperti ini, berarti masih bisa sebenarnya, cuman butuh pengembangan seperti itu. Jadi harus tadi itu sering berkomunikasi dengan psikolognya supaya kemudian dapat perspektif yang benar tentang cara membaca laporan, kayak gitu. Terus itu tadi kalau mau ngeteskan harus komunikasi dengan baik. Kadang saya cuma kalau misalnya ada WhatsApp yang masuk ke kantor tuh cuma gini, saya mau psikotes untuk staff sales eksekutif, apakah bisa? Terus nanti cuma dikasih tahu ini nama orangnya untuk sales gitu. Nah, si ini harus menyampaikan, kalau kita sebagai pengguna, kita dari sisi perusahaan harus menyampaikan, perusahaan kami misalnya karena awal kerjasama harus menjelaskan mau distributor apa, trading lah, untuk apa jenis industrinya apa, terus yang di sana itu jabatan sales itu misalnya kerjanya apa gitu, apakah sales canvas atau hanya telemarketing atau harus yang seperti apa jenisnya, itu harus diceritakan. Terus selama ini kesulitannya apa gitu ya, artinya berarti salesnya selama ini mungkin salah ngelihat angle-nya, maksudnya kita ngelihat orang harus yang IQ-nya bagus, ternyata itu nggak cukup penting, lebih ke kemampuan pendekatannya dia, adaptasi kayak gitu. Karena kalau dia turun ke lapangan, pendekatan itu yang lebih penting, Mbak, yang membuat orang mau beli itu kan sebenarnya urusannya bukan untuk hitung-hitungan rugi raba, tetapi secara emosi kita bonding enggak. Kalau emosinya bonding, yang tadinya di atas kertas tidak, itu pun bisa jadi oke kan kayak gitu. Bagaimana dia membuat orang bisa tertarik gitu, gitu, tertarik untuk beli produknya gitu, seperti apa. Jadi tadi itu harus komunikasi, terus kemudian menyampaikan dengan detail apa yang diperlukan, seperti itu. Terus ada lagi nggak kita? Apa yang jadi catatan dari HR, terutama yang bukan orang psikolog nih, yang pengelola SDM, supaya saat melakukan tes psikologi bisa lebih tepat gitu, apa Gesa? Iya, kalau saya setuju dengan Bu Novi, yaitu adalah tujuannya itu seperti apa. Nah, dengan menetapkan tujuan, kita kan bisa tahu kan
komponen-komponen yang dibutuhkan nanti apa aja gitu. Jadi jangan hanya nyetor aja ini aku butuh sales marketing tapi nggak tahu job desk-nya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita dalam menyusun psikotesnya pun kan juga akhirnya ngawur gitu. Jadi harus tahu ini kepentingannya untuk apa, digunakan untuk bagaimana sehingga kita bisa menyusun psikotesnya itu sesuai gitu loh, tepat sasaran dan ya yang pasti kan nggak buang-buang biaya jadinya, nggak buang waktu juga dan buang tenaga seperti itu. Jadi harus jelas arahnya itu mau kemana untuk pengembangan karyawan atau untuk rekrutmen seperti itu. CSR juga jangan malu untuk bertanya pada ahlinya gitu ya Bu, Iya, kalau memang betul, tidak belum paham gitu ya. Iya. Jadi kayak misalnya definisi ini artinya ini apa gitu. Nah itu dia harus nanya sama kita, diskusi, dan mungkin dari kita yang Lebih providernya juga harus minta waktu. Oh, kalau misalnya ini perusahaan ini baru gitu ya, baru pakai gitu. Baru berkenalan pakai jasa masih baru. Nah, kita harus berkunjung ke sana, ngerti maksudnya di sana, karena kadang di sana itu ya sudahlah sales di mana-mana kan sama gitu. Tapi kan Anda menjual produknya berbeda Iya. gitu ya. Iya. Yang Anda jual kan berbeda. Targetnya pun juga beda. Nah, jadi harus Kayak gitu, detail Mbak. itu supaya Iya. orangnya lebih tepat gitu ya. Dan waktu sudah tidak banyak, terakhir Bu Novi sebagai closing statement di perbincangan tes psikologi untuk pengembangan karyawan seperti apa? Dimulai dari Gestalt nanti ditutup oleh Bu Novi. Seperti apa Gestalt? Oke, jadi kalau untuk dari saya sendiri untuk tes psikologi ya, ada baiknya digunakan dengan tepat dan sesuai dengan sasarannya. Nah, apabila kurang pengetahuan dan lain sebagainya, bisa konsultasi dengan rekan-rekan psikolog atau rekan-rekan yang sudah memiliki surat izin lah untuk pelaksanaan psikotes atau sampai dengan interpretasinya seperti itu. Jadi jangan ambil judgement sendiri, gitu ya, karena psikotes itu ya dampaknya nanti ke belakangnya bisa lebih bahaya gitu kalau kita cuman ya coba-coba cuman berani gitu. Dan saya tekankan lagi kepada mungkin teman-teman dan saya juga bahwasanya psikotes itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada hal-hal yang mendukung karena psikotes ini sifatnya adalah prediktor. Yang namanya prediktor ya kadang bisa aja salah, kadang bisa aja tepat sesuai dengan kita yang menggunakan. Jadi harus didukung dengan data-data yang akurat, entah itu dari riwayat kerja atau interview dan lain sebagainya. Kalau dari saya seperti itu. Salah satunya bukan berdiri Iya. sendiri Betul, gitu ya, Mbak, salah betul. satunya supportnya gitu ya untuk melakukan pengembangan atau potensi dari si karyawan ini. Kalau Bu Nafi seperti apa Bu? Closing statement-nya? Melanjutkan tadi saya menambahkan yang tes online. Tadi kan Mbak Yanti juga sampaikan kalau tes online itu juga makin banyak. Jadi kalau memilih provider yang tes online, pastikan bahwa providernya itu sudah melakukan benar-benar riset gitu dan paham banget tentang psikometri yang berkaitan dengan validitas, reliabilitas alat itu gitu. Jadi ini penting karena banyak provider tes itu yang katanya online tapi sebenarnya cuma memindahkan dari yang manual ke online, tetapi tidak secara sistem dan perhitungan penormaannya tidak ke sana. Jadi itu penting gitu ya. Ini sederhana tapi penting. Lalu yang kedua, sebenarnya kalau ditanya tadi memastikan keakuratannya adalah apakah toolsnya itu juga biasanya toolsnya itu disertai dengan proctoring. Jadi ada foto pas si testing itu mengerjakan. Jadi ketika tes misalnya pakai online, ini biasanya ada disyaratkan harus tes laptopnya atau ada kameranya, ada kameranya, yang itu harus nyala sepanjang dia mengerjakan. Nah nanti di situ akan memfoto si peserta ini secara acak dari selama dia melakukan tes seperti itu. Apakah mukanya bingung? Mungkin kalau bingung dan sebagainya itu biasa ya, garuk-garuk gini. Tapi untuk apakah ada yang menggantikan orang lain atau ada yang mendampingi? Nah itu sebenarnya untuk ngelihat ke sana Mbak, kayak gitu. Jadi pastikan juga bahwa toolsnya itu ada alat proctoringnya untuk memastikan bahwa itu tadi kan orang seringkali tidak marem melakukan tes online itu karena nanti ada yang ngerjain, ada jokinya, terus kan dia ngerjain sendiri nggak ada yang ngawasi kayak gitu kan. Gimana kita bisa mempertanggungjawabkan hasilnya? Nah itu tadi kalau pastikan alat tes psikologinya seperti itu gitu. Dan biasanya itu tadi saya boleh mengatakan bahwa tidak banyak provider yang bisa punya
kemampuan untuk menyediakan tools online seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu. Tapi di MSI kami ada Mbak, kayak gitu. Kan orang juga kadang itu lebih marem ya, bisa secara offline, tatap muka, bisa ngobrol, itu akan lebih tepat lagi gitu. Jadi ya, beberapa klien bahkan pokoknya saya mau orangnya ini harus datang ke kantornya MSI gitu. Jadi nggak datangnya ke kantor kita, tapi ngerjakannya tetap online dan kita ngeliatin. Jadi Ngeliatin orang ngerjain online jadinya. Ngerjain online. Sudah nomornya ya. Jadi dia ngerjainnya ya sudah ngerjain di online, di laptop gitu, dan itu bisa mandiri Mbak. Tapi minta diawasi kita. Terus kemudian ini lagi wawancara gitu. Jadi kalau wawancaranya dipastikan bahwa oh ya karena sudah langsung itu mereka lebih merasa mantap gitu loh, mantap. Dan terima kasih Bu Novi dan juga Gestal. Terakhir Bu Novi, apa kegiatan dari MSI yang terdekat di minggu-minggu ini? Iya, yang ini pelatihan dan sertifikasi public speaking ya BNSP nanti tanggal 20 Juli hari Sabtu yang akan datang dimulai. Lalu 27 Juli pelatihan dan sertifikasi untuk sekretaris yang BNSP. Lalu Agustus yang SDM Agustus dan juga pelayanan prima. Gitu Mbak. Jadi segala informasinya bisa dicek saja di MSI Consulting. Betul. Ya. Di Instagramnya, sahabat, Anda bisa tanya di situ gitu ya, berkaitan dengan segala kegiatan-kegiatan atau apa saja yang disediakan oleh MSI Consulting gitu ya. Oke Mbak, dan mungkin nomor telepon ya supaya gampang ya. Karena saya nggak hafal, yang hafal Pak Aldi. Jadi ini bisa kontak ke 0811 340 5557. Ya itu ya sahabat, nomor teleponnya gitu ya. Sekali lagi Bu Novi mungkin. 0811 340 5557. 5557. Oke. Terima kasih untuk sahabat Mercury yang sudah stay tune ya di perbincangan solusi SDM di edisi Selasa 16 Juli 2024 ini dengan tema tes psikologi untuk pengembangan karyawan. Untuk Anda yang tertinggal, jangan khawatir sahabat. Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Dan waktunya saya harus pamit di perbincangan solusi SDM. Ketemu lagi di Selasa depan dari pukul 8 hingga 9 pagi. Kita dadah dulu. Terima kasih sahabat Mercury, ketemu lagi next time ya.